Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Sejarah akan menceritakan tentang sejarah peristiwa PKI di Madiun pada tahun 1948, latar belakang dan tujuan musuh yang sebenarnya. Peristiwa sejarah Indonesia yang kerap disebut sebagai pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Peristiwa PKI di Madiun melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontrak pemerintahan Republik Indonesia atau RI Soekarno-Muhammad Hatta. Partai Komunis Indonesia atau Front Demokrasi Rakyat, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 7 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pada pagi itu pasukan komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah RI. Tulis Rahmat Susatyo dalam buku Pemberontakan PKI Musuh di Madiun 2008. Dengan latar tempat kota Madiun, Jawa Timur sebagai pusat aksinya, terdapat tokoh-tokoh yang disebutkan namanya dalam peristiwa ini. Aksi huru-hara ini melibatkan beberapa unsur, mulai dari militer, laskar-laskar, dan kalangan politisi. Yang pertama, latar belakang dan tokoh. Dikutip dari Sohokgi dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan 1997, Kabinet Hatta I menerapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi atau RERA mulai tanggal 27 Februari 1948. Kebijakan RERA diterapkan setelah kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Amir Syarifuddin, dilengsarkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada perjanjian Renville dengan Belanda. Kalangan kiri menganggap kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia. Musuh yang pada 10 Agustus baru datang ke Indonesia dari Soviet mengajak VDR untuk bangkit bersama PKI. Kendati begitu, PKI di bawah kendali musuh yang terlibat dalam peristiwa ini disebut sebagai ilegal karena rencana pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya. Atas inisiatif musuh, digelarlah rapat di Yogyakarta yang menyerukan pergantian kabinet presidensial menjadi kabinet Front Persatuan. Tak hanya itu, tercetus pula gagasan kerjasama internasional, khususnya dengan Uni Soviet, untuk menghadapi Belanda. Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, serta Wonosobo dengan berbagai cara. Selama bulan Juli hingga September 1948, terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap orang golongan kiri (DNID). Dalam konfrontasi peristiwa Madiun 1948 sampai peristiwa Sumatera 1956, menyebut bahwa ada 2 anggota PKI yang diculik, yaitu Slamet Wijaya dan Pardijo. Aidit yang kelak menjadi pucuk pimpinan PKI ini bahkan menuding ada peran pemerintahan Kabinet Hatta yang punya andil dalam insiden berdarah tersebut. Kasus pembunuhan lainnya juga terjadi dalam Siliwangi dari masa ke masa tahun 1968 yang disusun Dinas Sejarah Angkatan Darat. Diungkapkan bahwa seorang perwira dari Divisi Panembahan Senopati bernama Kolonel Sutarto ditemukan tewas di depan kediamannya di Solo. Anehnya,
Terdapat lencana anggota divisi Siliwangi di tempat kejadian perkara sehingga mulai muncul percik ketegangan di kalangan angkatan darat. Bahkan menurut Muhammad Dimjati dalam Sejarah Perjuangan Indonesia tahun 1951, divisi Panembahan Senopati dikatakan ikut membantu PKI atau VDR. Pemerintah pusat langsung bersikap dengan memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Yang kedua, tujuan dan akhir peristiwa Madiun 1948. Dalam buku Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia tahun 1966 131, A.H. Nasution menerangkan terdapat setidaknya 5 tujuan dan rencana VDR atau PKI dalam peristiwa Madiun 1948, yaitu yang pertama, pasukan pro PKI musuh ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi yang strategis. Yang kedua, Madiun dijadikan tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. Yang ketiga, Solo dijadikan Wild West untuk pengalih perhatian. Yang keempat, selain tentara resmi, dibuat juga tentara-tentara ilegal. Yang kelima, mengadakan demonstrasi besar-besaran bahkan gunakan kekerasan jika diperlukan. Dinukil dari Indonesia Merdeka Karena Amerika tahun 2008 karya Frances Gouda tanggal 18 September 1948, PKI bersama kelompok Warok dari Ponorogo menantang pemerintah RI yang saat itu berpusat di Yogyakarta. PKI atau VDR pimpinan musuh menguasai Madiun dan mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Di Pati, Jawa Tengah diproklamirkan pula hal serupa. Devrian dalam Indonesia Destinies tahun 2003 menyebutkan peristiwa Madiun 1948 menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo, Dokter Pro Kemerdekaan Mowardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Hal ini membuat pemerintah RI bertindak tegas dan mengirimkan operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 di bawah komando Kolonel A.H. Nasution. Selain mengatasi kisruh di Madiun, TNI juga harus menghadapi Belanda. Melalui buku Peristiwa Kop Berdarah PKI September 1948 di Madiun 1967 terungkap bahwa tanggal 31 Oktober 1948 musuh ditembak mati saat lari tidak jauh dari Ponorogo. Ginanjar Kartasasmita dalam 30 tahun Indonesia Merdeka 1945 sampai 1949 jilid 1 1980 mengungkapkan mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya juga ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Itulah tadi kisah-kisah PKI di Madiun dan tujuan atau latar belakang yang sebenarnya yang belum kita ketahui. Terima kasih yang sudah mensupport saya selama ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.